Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Aha, gimana nih One Piece versi live actionnya? Apakah udah langsung bisa dibilang the best live action ever? Ya, tunggu sebentar sih, sebelum kita bahas bagus atau enggaknya. Buat kalian mungkin beberapa udah ikut nobar bareng Mr. G di Discord. Tapi buat yang belum, kalian Mr. G saranin ya, buat nonton dulu karena konten kali ini bakalan ngandung spoiler gede. So, kalau kalian gak suka sama spoiler, Mr. G kasih tahu buat langsung close videonya. Atau bahasa agak kasarnya sih, pinggato. Dan terus tonton aja dulu episode pertamanya, baru dah nanti kembali lagi. Tapi kalau kalian kekeh pengen lanjut nonton, ya wes ikut dengerin aja meski nanti ada part yang gak kalian ngerti. Soalnya sekali lagi ya, Mr. K ingetin ya, One Piece versi live action ini punya beberapa perbedaan yang cukup jauh sama manga atau animenya. Ya kalau kalian semua udah oke, kayaknya tanpa banyak basa-basi lagi, monggo enjoy breakdown episode 1 dulu. Yap, seperti yang bisa kita bilang, kalau One Piece versi live action sama manga atau anime ya, One Piece tuh live actionnya ya pasti jelas beda. Karena bayangin aja ya, gak mungkin kan beberapa ratus episode atau beberapa ratus chapter bisa tiba-tiba ya disulap hanya menjadi 8 episode doang. Makanya perbedaan tentu harus kita maklumi kalau gak sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui sebagai pembaca maupun penonton. Cuman yang pasti ya, dari episode 1 sendiri sih, menurut Mr. K walau perbedaannya tuh bisa dibilang sangat banyak, tapi gak ngerubah jalannya cerita menjadi kayak bukan One Piece lagi kok. Jadi meski kalian udah tahu cerita One Piece, kalian masih bisa enjoy nikmatin semua momennya. Bukan hanya sekedar nikmatin sih, tapi bakal seneng lah. Apalagi buat yang belum tahu ya, jangan lupa kalau kita tuh dikasih 2 pilihan dubbing, sehingga kayaknya gak bakal ada lagi alasan gak cocok atau gak bisa denger suara Luffy. Soalnya tinggal kalian gunain aja dub versi Jepangnya dan selesai dah, masalah kalian bakal langsung beres. Karena jujur aja ya, saat ngedengernya buat pertama kali sih, Mr. K langsung bisa ngerasain kalau kita serasa lagi bener-bener nonton One Piece, hanya saja ini versi live action. So, kalau buat di awal kita dibikin gak cocok entah sama dialog atau percakapan dari setiap karakternya, kayaknya masa itu sedikit bisa tertutupi dengan keberadaan dari dub Jepang yang perlu kita acungin jempol buat orang yang kepikiran ngasih idenya. Cemerlang lah pokoknya. Tapi untuk Mr. K sih, untuk versi bahasa Inggris Mr. K nikmatin aja kok. Bahkan sampai nobar sampai 6 episode kan. Malam ini jam 8 malam episode 7 dan 8 bakal Mr. K nobarin di Discord Motion Anime. Jangan lupa hadir. Ya kalau beruntung kontennya bisa nongol sih sebelum jam 8 malam. And now, sekarang kita bahas sedikit lebih dalam ya ke beberapa momennya. Perbedaan emang terlihat sangat jelas di episode pertama ini. Tapi kalau misalnya lihat sih, semua itu dikarenakan banyak hal yang perlu dijelaskan sejak awal. Sehingga pacing dari episode 1 ini terasa sangat buru-buru banget. Alhasil banyak sekali informasi yang coba disampaikan di episode pertama kali ini. Bayangin aja ya, perkenalan organisasi Barat Works melalui pertarungan Zoro melawan Mr. Seven yang berhasil Zoro kalahkan. Momen itu dikasih lihat di awal-awal yang mana buat kita yang udah ngikutin One Piece pasti nggak kalau tujuan momen itu ada ya buat nyambungin nantinya ke jalan cerita bagaimana keberadaan dari organisasi yang dipimpin oleh Crocodile itu. Gila sih, secara gak sadar kalau kalian ingat ya sama apa yang udah Sensei katakan di salah satu interviewnya terkait One Piece live action, udah aja sendiri emang udah sempet ngingetin kalau perbedaan beberapa momen emang gak bisa dihindarkan. Dan semua itu dia kasih izin asalkan masih bisa dipahami dan tidak merubah jalannya cerita utama di One Piece. Ya maksudnya gak ngerubah alur-alur utamanya tuh, kayak misal aja ya kekalahan Morgan yang emang harus terjadi, atau mungkin nantinya Kobe yang emang tetap harus menjadi angkatan laut. Mau kayak gimana pun momen yang digunakannya, fakta akhirnya itu gak boleh ngerubah cerita utama yang emang dimiliki oleh serial One Piece. Karena meski kita tahu kalau tujuan utamanya live action One Piece itu sebenarnya gak terlalu mengarah ke orang-orang yang sudah mengikuti serialnya. Soalnya secara lebih jauh ya, Oda pasti ingin lebih mengenalkan One Piece ke seluruh penjuru dunia. Tapi yang hebat ya, Oda dan orang-orang produksi yang terlibat tetap mempertimbangkan kenyamanan kita. Sebagai fans One Piece yang jelas-jelas sudah ngikutin cerita manganya sejak lama.
Makanya kalau ditanya apakah One Piece live action cocok untuk ditonton oleh semua orang, tanpa ragu Mr. K bisa bilang kalau ini adalah yes. Kalian semua bisa nonton, entah itu yang udah ngikutin One Piece atau yang belum pernah dan mau coba-coba doang ngikutin hype yang ada. Soalnya Mr. K berani jamin meski kalian gak pernah ngikutin serial One Piece sekalipun, kalian tetap bisa nikmatin One Piece live action sepenuhnya tanpa harus terhalang alasan gak pernah ngikutin One Piece sama sekali. Nah, meski secara keseluruhan Mr. K sendiri pun puas saat nonton episode pertamanya, tapi bukan berarti episode pertama ini gak memiliki kekurangan. Karena meski live action One Piece ini bisa dibilang melebihi ekspektasi siapapun, tapi yang namanya kekurangan kayaknya gak mungkin gak ada. Misalnya aja ya, emosi yang kurang terasa kayaknya menjadi salah satu hal yang cukup terlihat di episode pertama ini. Dan kalau misalnya lihat sih, kemungkinan besar itu disebabkan oleh pacing yang terpaksa dibuat sangat cepat demi orang-orang bisa mengetahui sebanyak mungkin informasi di awal-awal. Makanya episode pertama ini tuh kelihatan banget susah buat ngebangun emosinya, karena baru beberapa momen dimulai ya, gak lama momen pun harus pindah, terus harus pindah lagi, dan gitu aja seterusnya. Sehingga kedalaman emosi pun kurang bisa dirasakan di setiap momen-momen pentingnya di episode 1 ini. Belum lagi entah ini bakalan sama kayak kalian atau enggak, tapi ada beberapa momen yang kalau di serial One Piece tuh bisa dibilang sangat kita ingat, tapi di versi live actionnya tuh agak sedikit dirubah. Kayak misalnya Zoro yang harusnya diselamatkan oleh Luffy dan terpaksa menjadi seorang bajak laut karena dia gak memiliki pilihan lain. Ya, dia belum boleh mati saat menyerahkan diri untuk ditahan oleh angkatan laut. Di versi live actionnya, momen ini agak sedikit disesuaikan karena emang kebutuhan cerita yang mengharuskan memperlihatkan Luffy bertemu dengan Nami dan menemukan peta menuju ke Grand Line. Alhasil Zoro pun diperlihatkan mencari dan menemukan pedangnya seorang diri. Terus apa yang ngebuat momen ini cukup terasa berbeda ya, yaitu alasan dari Zoro bertarung. Dimana kalau di serial aslinya Zoro emang bertarung untuk mimpinya, secara kalau dia mati di sana ya oleh Helmeppo, maka Zoro gak bisa mengejar impiannya sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Jadinya dia mau gak mau harus menerima tawaran Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Tapi ya kalau di versi live action, Zoro yang berhasil menemukan pedangnya seorang diri. Di satu momen bahkan Zoro sempat diperlihatkan kalau dia sebenarnya bisa aja memilih untuk kabur dari markas angkatan laut. Tapi pada akhirnya malah Zoro lah yang dikasih lihat menolong Nami dan Luffy yang bertarung dengan angkatan laut. Yap, sebuah perbedaan yang cukup besar bagi kita yang mengikuti serial One Piece-nya. Tapi kalau buat yang belum nonton One Piece sih, kayaknya momen itu pun gak bakalan menjadi problem. Terus selain momen itu ya, ada satu lagi momen yang cukup terasa berbeda karena adanya sedikit perubahan dan penyesuaian. Ialah bagaimana perpisahan Luffy dengan Koby di versi manga atau animenya dengan versi live actionnya. Well, kalau di aslinya ya, Luffy tuh emang kerasa banget ngebantu Koby sampai jadi seorang angkatan laut karena acting dia saat ditanya apakah Luffy adalah teman Koby atau bukan. Tapi di versi live action, momen itu kurang banget kerasa sih, karena perpisahan Luffy dan Koby emang kayak ya udah gitu loh, asal berpisah aja. Sehingga kesan yang dikasih di situ hanya sebatas kalau Luffy dan Koby sekarang tuh temenan. Tapi emosi yang bikin Koby ngerasa kalau dia ditolong dan berhutang budi ke Luffy, kayaknya perasaan itu tuh gak bisa kita dapetin di versi live action. Apalagi momen Koby yang menghormat bersama angkatan laut sambil melepas kepergian Luffy dan Zoro. Momen itu tentu gak bisa kita lihat kalau di versi live actionnya. Cuman lagi-lagi ya, meski ada perbedaan, bukan berarti versi live actionnya menjadi jelek karena kita pun harus ngerti kan, kalau cerita dari serial One Piece harus dibuat sangat amat padat. Alhasil perasaan kayak terlalu cepat atau terlalu banyak informasi mungkin terpaksa harus diambil. Anyway, kalau tadi kita udah bahas sedikit beberapa momen yang cukup berbeda dan ngerubah sedikit feeling, biar adil ya, Mr. K bakalan bahas juga best adaptation scene-nya. Karena entah mengapa buat Mr. K sih ada satu momen banget yang harus kita akui diadaptasi dengan sangat baik di episode pertama kali ini. Apalagi kalau bukan momen eksekusi dari sang mantan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Harus Mr. K akuin kalau momen ini emang epic banget. Entah emosi, dialog, dan perubahan momen, semuanya terasa sangat komplit di momen saat Goldie Roger harus dieksekusi mati. Sehingga kalau kalian nonton juga karena momen itu terjadi di awal episode, malahan kita yang mungkin nonton dengan perasaan kalau adaptasi live action tuh gak pernah bagus, terus disambut langsung dengan momen eksekusi Goldie Roger, seketika ya harapan terasa muncul di hati, dan kita pun mulai berharap kalau live action One Piece bakalan berbeda dengan live action lainnya. Dan bener aja sih, terlepas dari kekurangan yang
yang mungkin tetap bakalan terasa. Tapi sebenarnya kalau gak kita banding-bandingin sama serial utamanya sih, One Piece versi live action sangat layak diacungin jempol. Karena kalian pun pasti jujur aja kaget kan sama hasilnya yang bisa sebagus ini. Terus satu saran yang mungkin bakalan ngebantu, ya kalau masih episode awal-awal biasanya kita emang belum terlalu nanggap. Jadinya kalau ada waktu sih nanti bisa kita tonton ulang aja, dan biasanya pendapat kita bakalan berbeda setelah menonton 8 episode penuh. Terus coba nonton lagi episode awalnya. Biasanya bakal ada beberapa momen yang baru kita ngeh ketika kita coba nonton untuk yang kedua kalinya. So, selain coba tonton ulang juga, cobalah gak usah maraton atau kasih jarak nonton setiap episodenya. Mungkin dengan itu kalian bisa gak terlalu kaget sama beberapa perubahan atau banyaknya informasi yang ada. Overall, buat kalian yang ngeraguin One Piece versi live action, kayaknya Netflix udah bisa ngejawab keraguan kalian kan? Dan buat kamu yang belum pernah nonton One Piece tapi pengen tahu vibes-nya, ya kamu tuh ya yang nonton ini ya, yang misalnya pasang di thumbnail sengaja mancing kalian. Jangan ragu buat nonton versi live actionnya, Re. Beneran jangan ragu. Coba aja lah, coba aja. Barangkali kalian sebelumnya kan gak suka One Piece, gak pernah nonton anime One Piece, gak pernah baca manga One Piece. Barangkali nanti kalian nyantol sama One Piece, oke? Karena di setiap era pasti ada One Piece-nya. Oke, kayaknya cukup segini aja buat reaction episode pertamanya. Kita ketemu lagi nanti di episode kedua, oke? So, see you next time. Adios juga, stay safe everyone. Salam Hadiberia.